Biasanya, untuk low risk akan dibayar dengan 2M. Ya, 2M. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Hackbee. Oke, hari ini saya akan membahas berapa sih pendapatan seorang hacker. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, silakan klik tombol subscribe dan like video ini. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dan like video ini. Mungkin dari kalian semua penasaran ya, berapa sih pendapatan dari seorang hacker atau seorang peretas? Jadi hari ini saya akan membocorkan pendapatan dari seorang peretas. Dan yang saya akan beritahu ini adalah fakta ya, bukan sekedar perkiraan belaka yang tidak pasti. Karena kita semua tahu, hal yang tidak pasti itu selalu menyakitkan. Oh iya, dan ini adalah pendapatan untuk hacker Indonesia ya, atau lokal. Kalau untuk yang sudah go internasional, mungkin beda lagi guys. Oke, sebelum kita membahas pendapatannya, kita harus membedakan dari berdasarkan jenisnya ya, yaitu adalah white hat, grey hat, dan black hat. Ini saya ambil perbedaannya dari berdasarkan jenis baik dan keburukan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan ya guys ya. Oke, yang pertama yaitu adalah white hat atau bisa dibilang hacker baik. White hat biasanya adalah seorang hacker yang disewa atau bekerja untuk suatu perusahaan maupun pemerintah untuk mengamankan suatu aplikasi, program, maupun server. Caranya dengan melakukan penetrasi testing atau bahasa mudahnya mencoba untuk menerobos masuk ke suatu server untuk mengecek dan mencari kelemahan dari server tersebut. Jadi dengan kata lain, white hat dibayar untuk mencari celah suatu server dan melaporkan bagaimana caranya untuk menjebol server tersebut ke perusahaan, dan akhirnya pihak perusahaan akan memperbaiki celahnya agar tidak dapat dijebol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, meskipun white hat bisa melakukan penerobosan masuk ke suatu server dan menemukan data-data penting, misalnya data nasabah, white hat tidak akan merusak atau menyentuh data sensitif tersebut guys. Nah, untuk pembayarannya biasanya dikategorikan dengan 3 macam, yaitu low risk, medium risk, high risk, dan critical. Oke, pertama yaitu low risk. Biasanya untuk low risk akan dibayar dengan 2M. Ya, 2M. Makasih Mbak atau makasih Mas, alias gak dibayar. Dan untuk untung, kalaupun dibayar, itu maksimal biasanya hanya sampai 2 juta untuk perusahaan kecil dan 5 juta untuk perusahaan besar. Dan kalau untuk yang medium, maksimal bisa sampai 10 juta. Yang high atau critical risk karena fatal, biasanya white hat akan diberikan 10 juta lebih guys. Oke, itu semua adalah bayaran untuk per satu kali mendapatkan bugnya guys ya. Dan yang harus kalian tahu, menjadi white hat atau bug hunter itu tidaklah mudah ya. Alasan pertama adalah kalian tidak dengan mudah mendapatkan suatu bug atau celah yang ada di website. Bahkan mungkin dalam satu hari kalian melakukan bug bounty, kalian tidak mendapatkan apa-apa. Kedua, yang melakukan bug bounty tidak hanya kalian saja. Mungkin ada orang lain yang juga melakukan bug bounty. Dengan kata lain, rebutan bug, bukan rebutan mantan. Oke, selanjutnya adalah grey hat. Nah, kalau untuk grey hat bisa dibilang baik juga enggak, jahat juga enggak. Oke, ini bisa dibilang hacker gabut. Kenapa hacker gabut? Karena hacker ini biasanya tidak mencari uang, mungkin hanya untuk senang-senang saja.
Contohnya seperti yang melakukan phishing, DDoS, dan nge-deface. Mungkin banyak yang nggak tahu kenapa defacer bisa dikategorikan sebagai grey hat. Sebelumnya, defacer adalah seorang yang bisa menembus keamanan suatu website, tapi berbeda dengan white hat atau bug bounty. Defacer biasanya setelah mendapatkan bug atau celahnya, dia malah memanfaatkan celah tersebut untuk dirusak atau merubah tampilan dari suatu halaman website. Biasanya, dia melakukan hal ini karena hanya sebatas untuk membuat terkenal nick atau namanya saja, tanpa ada niat untuk mencari uang. Nah, kalau pendapatan grey hat gimana tuh? Kalaupun grey hat bisa mendapatkan penghasilan, ya sumber pendapatan dari grey hat biasanya adalah hasil dari penjualan program atau aplikasi saja. Misalnya kayak jualan tools DDoS, remote administration tool, ataupun jika dia bisa melakukan phishing sosmed dan sosmednya nyambung ke game, misalnya kayak PUBG atau Mobile Legends, dan dia bisa menjual akun game tersebut dengan harga murah guys. Jadi berapa kira-kira pendapatannya? Oke, untuk satu kali transaksi biasanya grey hat akan mendapatkan 20.000 sampai maksimal 5 juta. Oke, jadi sebelum kalian menjadi grey hat, saya saranin jangan. Daripada kalian jualan aplikasi nggak jelas, mending kalian jual ginjal. Oke, dan yang terakhir untuk black hat. Oke, kalau untuk black hat atau bisa dibilang hacker jahat, mungkin banyak yang nggak tahu kenapa black hat dibilang hacker jahat. Black hat biasanya adalah hacker yang menggunakan kemampuannya untuk mencari uang dengan cara instan dan tidak baik. Dan jelas, semua yang bersangkutan dengan black hat adalah hal-hal yang negatif guys. Biasanya dengan melakukan carding, logger ke suatu website, scamming, virus perbankan seperti Zeus, remote administration tool, pemerasan seperti virus WannaCry, dan semacamnya. Biasanya, target dari black hat ini adalah kartu kredit atau perbankan. Dan sekarang, yang saya tahu, black hat sudah mulai menyerang cryptocurrency atau Bitcoin guys. Dan kemarin, ketika saya sedang membuka deep web atau darknet, ada yang menjual suatu script virus jenis baru di market. Modelnya sih seperti virus biasa, tapi katanya tidak terdeteksi antivirus. Virus ini tidak melakukan pengenkripan data seperti ransomware WannaCry. Tetapi, menurut saya, virus ini lebih parah dan berbahaya karena virus ini akan melakukan mining Bitcoin di perangkat korbannya. Ya mungkin tidak terdengar bahaya ya, tapi kalian harus tahu, melakukan mining Bitcoin sangatlah beresiko kepada VGA card komputer kamu guys. Jadi, pemilik virusnya untung karena bisa mining Bitcoin di komputer kamu, dan kamu akan dirugikan karena VGA milik kamu rusak. Mungkin dari kalian semua berkata, sistem itu semuanya sudah diperketat dan tidak mudah ditembus. Ya, itu benar. Tapi, biasanya, black hat tidak meretas sistem tersebut, tetapi pengguna atau user dari sistem tersebut. Jadi memang benar, tujuan dari hacker black hat adalah untuk mencari uang dengan cara yang tidak baik atau bisa dibilang tindak kriminal. Dan untuk pendapatan dari seorang black hat minimal 200.000 sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Loh, Hegby kok bisa tahu pendapatan dari seorang black hat? Rahasia. Oke, jadi saya akan merangkumnya. White hat, karena tingkat resiko untuk menjadi white hat adalah 0 atau tidak ada resiko sama sekali. Dan penghasilannya mulai dari 0 sampai puluhan juta. Apakah worth it? Ya, kalau menurut saya merekomendasikan kalian untuk menjadi white hat. Oke, lalu grey hat. Karena tingkat resiko untuk menjadi seorang grey hat juga besar ya. Kalian masih bisa ditangkap jika ketahuan melanggar hukum. Dan dengan penghasilan 20.000 sampai 5 juta, apakah worth it? Tidak. Jadi saya tidak merekomendasikan kalian untuk menjadi grey hat ya. Oke, lalu yang terakhir yaitu black hat. Karena tingkat resiko menjadi black hat sangatlah besar. Kalian sudah jelas terbukti melakukan kriminal. Dan dengan penghasilan 200.000 sampai ratusan juta, jika dihitung dari resiko yang sangat besar
Dan meskipun penghasilannya besar juga, apakah worth it? Tidak. Untuk apa mendapatkan penghasilan besar jika kamu akhirnya akan dipenjara? Jadi, menurut saya, jika kamu ingin menjadi seorang hacker, saya sarankan jangan menjadi grey hat maupun black hat karena beresiko ya. Lebih baik jika kalian ingin menjadi seorang hacker, jadilah seorang white hat. Oke, lanjut ke giveaway guys. Oke, inilah yang ditunggu-tunggu dari para penonton channel YouTube Hackbee. Saya akan umumkan 2 orang pemenang yang beruntung dari giveaway Spotify Premium yang dipersembahkan langsung dari channel YouTube Hackbee. Dan pemenang giveaway Spotify Premium jatuh kepada Erlangga Angga dan FHZ Channel. Oke, jadi buat para pemenang, silakan email saya langsung di admin@jetlucifer.com atau Instagram saya yaitu hackbee_. Dan untuk kalian semua yang sudah komen, terima kasih banyak. Dan yang belum menang, jangan khawatir, karena Hackbee itu sudah terlalu baik. Saya akan adakan giveaway Spotify Premium lagi. Seperti biasa, untuk ikut giveaway-nya, kalian harus subscribe channel ini, like video ini, dan komen tentang pertanyaan apapun. Tapi jangan lupa yang mau ikut giveaway, cantumkan misalnya username IG, Facebook, atau email. Terserah kalian, yang penting saya bisa hubungi kalian. 2 pemenang acak akan saya undi dan akan saya langsung hubungi. Dan seperti biasa, jangan lupa nyalakan lonceng, jadi kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam hacker.